Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Guys, kemarin kan kita sempat ngomongin body lotion dari Mibel yang semuanya bikin jatuh cinta. Nah, kali ini gue mau sharing-sharing bentar ke body washnya nih, atau sabun lah. Jadi awalnya selama gue hidup di dunia nih, gue kira yang namanya sabun ya pakai apa aja nggak sih? Tapi ini semakin hari semakin kita tua, semakin kita gede, itu ngerasanya kok kayak kulit tuh kering gitu. Padahal rajin pakai lotion. Sama kadang kan ada beruntusan-beruntusan di punggung yang kalau kita lagi sabunan tuh geradakan ya. Dan jadi gue sempet tuh pakai sabun yang ada antiseptiknya. Tapi malah membuat kulit tambah kering banget. Nah, semenjak gue cobain produk sabun nih dari Mibel, ya rasanya dia bener-bener game changer banget, geng. Karena ini tuh bukan sekedar sabun yang selain bahannya ini vegan ya, yang aman, berarti ini buat kulit sampai kulit sensitif. Masing-masing dari variannya kan punya klaimnya masing-masing tuh. Itu ngefek semua klaimnya, gengs. Nah, jadi kalau yang vitamin C ini, itu kalau kita pakai tuh kulit jadi kayak lebih segar dan lebih cerah, gengs. Nggak kusam bawaannya. Terus yang alpha arbut ini, itu bisa melembabkan kulit jadi terhidrasi terus tiap kita kali mandi. Nah, dan yang pink ini ya, niacinamide, nggak tahu kenapa ya. Semacam kayak gua rasa tuh ngefek banget di gua untuk ngilangin beruntusan-beruntusan tadi. Jadi pas kita sabunan nih, rasanya kulit badan tuh teksturnya lebih halus. Nih, jadi sekarang gue nih kalau mandi nggak asal-asal beli sabun, karena udah cocok banget pakai produk Mibel ini. Apalagi juga ini wanginya enak-enak semua, lebih ke arah fresh-fresh yang gitu, yang bikin seger banget. Bener-bener kayak wangi-wangi spa-spa mewah yang nggak nyetrong gitu ke hidung baunya. Nah, buat kalian yang punya permasalahan kulit yang sama, yang misalkan kusam, kering, ataupun beruntusan, cobain nih, Mibel. Bisa langsung order via Shopee, linknya ada di bawah, atau kalian DM aja ke IG-nya buat tanya-tanya ya. Hai gengs, kalian percaya nggak sih kalau hal sekecil apapun yang kita atau orang lain lakukan itu bisa berdampak besar ke sesuatu di masa depan nanti? Atau nggak usah jauh-jauh masa depan deh, ke sejam atau 5 menit kemudian setelah kita melakukan sesuatu hal tersebut. Misalkan kayak apa ya, kalian lagi jalan nih, terus ngelihat ada batu gitu di tengah jalan yang ukurannya sedang lah, nggak gede nggak kecil. Nah, di sini akan ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dari sikap yang akan kalian lakukan. Misalkan kalau kalian bodo amat gitu, nganggap elah batu segitu doang, kagak bakal kenapa-napa, nggak bakal bahaya di tengah jalan. Tapi tahu-tahu kebetulan ada mobil yang lagi lewat yang memang kondisi bannya itu udah nggak bagus, geng. Yang mana ternyata batu yang kecil tadi itu tajam dan membuat mobilnya itu banyak meletus dan kecelakaan. Namun ada kemungkinan kedua. Misalkan kalau akhirnya tadi kalian ambil tuh batunya, tapi tahu-tahu malah kalian yang ketabrak mobil. Karena kan batunya di tengah jalan, amit-amit ya. Atau kemungkinan ketiga, kalian tetap nggak ambil itu batunya, tapi pas ada mobil lewat nih, kalian kasih syarat tuh untuk minggir atau pelan-pelan jalannya. Dan semua jadi selamat. Nah, pokoknya yang jelas, semua hal yang dilakukan itu maksudnya akan berdampak pada suatu peristiwa selanjutnya. Yang mana pokoknya sekecil apapun itu atas keputusan atau tindakan yang kita lakukan, gengs. Nah, hal-hal seperti itu sering disebut dengan istilah butterfly effect atau efek kupu-kupu. Yang mana istilah butterfly effect itu tuh digunakan untuk menggambarkan hal yang kelihatan kecil atau kelihatan sepele, tapi ternyata berefek atau berdampak sangat besar dalam merubah sesuatu kayak yang tadi gue perumpamain. Dan istilah ini tuh lazim digunakan untuk menjelaskan perubahan besar yang terjadi ke hidup seseorang, atau juga ini bisa digunakan untuk menjelaskan kejadian-kejadian kecil yang memang bisa nanti ini merubah cerita dari tatanan dunia. Kalau kalian pernah nonton film Butterfly Effect tuh judulnya, yang main Ashton Kutcher, pasti kalian paham banget keputusan sekecil apapun benar-benar bisa berpengaruh untuk kehidupan seseorang. Nah, istilah ini tuh pertama kali dipakai sama Edward Norton Lawrence, di mana waktu itu mesin cuaca yang ia buat tuh gagal melakukan prediksi cuaca gara-gara dia salah melakukan satu input data yang dibutuhkan. Dimana di dalam data tersebut, dia ini membulatkan yang seharusnya 0,50617 menjadi 0,506 aja. Jadi maksudnya biar jadi lebih simple. Tapi ternyata karena cuma beda berarti berapa tuh? 0,00 sekian ya. Prediksi yang dikeluarkan oleh mesin cuaca tadi itu salah total yang hasilnya. Nah, dari sini Edward mengambil kesimpulan kalau satu pilihan yang berbeda dan sekecil apapun itu ternyata dapat memberikan efek yang besar dan malah bisa sangat fatal. Nah, jadi memang penggunaan dari istilah butterfly effect ini itu kebanyakan condong ke arah negatif ya, atau bersifat chaos gitulah. Ibarat kata karena satu keteledoran atau hal yang sepele itu bisa menyebabkan malapetaka. Kayak tadi tuh, salah melakukan satu input data aja 0,00 sekian, suatu mesin bisa gagal untuk beroperasi. Apalagi ada yang jauh bisa lebih fatal, dimana jika seseorang melakukan satu hal sepele tapi ternyata bisa merubah sejarah dunia. So, di misi kali ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa dari butterfly effect yang karena hal sepele tapi efeknya luar biasa. Gue rasa semua dari kita nih pernah tuh yang namanya salah jalan ya, atau nyasar gitu bilangnya. Apalagi kalau di depan nih ada jalan yang bercabang tuh, naik flyover apa lewat bawah nih. Kita suka panik sendiri apalagi udah deket. Atau yang sebenarnya jalannya padahal sama aku, tapi nikahnya sama dia. Ngenes banget itu mah. Tapi kalau zaman dulu udah ada tuh yang namanya aplikasi Maps kayak sekarang ya, yang ngasih tahu tuh bisa di depan ada polisi atau di depan ada kecelakaan. Mungkin perang dunia pertama itu nggak bakal kejadian nih, gengs. Karena salah satu peristiwa butterfly effect yang terbesar sepanjang sejarah sampai memimpin
memicu Perang Dunia Pertama itu adalah perkara seorang supir dari Franz Ferdinand yang merupakan kekaisaran Austria-Hongaria itu salah belok waktu nyetir. Kan ayah ya salah belok doang nih padahal nih. Nah jadi Franz Ferdinand ini selain pewaris kekaisaran Austria-Hongaria, dia juga seorang jenderal yang sering kali mendapatkan ancaman pembunuhan. Ceritanya dari awal nih sebenarnya udah ada pertanda buruk yang terjadi sewaktu dia ini lagi menghadiri acara. Tiba-tiba di acara tersebut ada sebuah bom yang meledak dan melukai beberapa penjaganya. Ya mana maksudnya memang bom itu tuh dipasang untuk membunuh Franz nih maksudnya oleh pihak musuh. Namun untungnya dia berhasil selamat dari peristiwa itu. Tapi ya banyak yang luka-luka. Jadinya pada dilariin kan tuh ke rumah sakit setelah semua kekacauan yang terjadi. Bukannya si Franz ini segera balik ya ke kerajaan buat berlindung, Jenderal Franz ini malah bersikeras ingin mengunjungi para korban luka-luka tadi akibat serangan bom. Akhirnya Franz bersama istrinya yang bernama Sophie Duchess of Homburg pergi menaiki kendaraan bersama dengan beberapa penjaganya ke rumah sakit. Nah, supir kendaraan ini tuh rupanya tidak terbiasa dengan daerah tersebut karena mungkin baru dan dia keliru membaca peta. Ala-ala supir Grab nih kalau jemput kita dari Jaksel disuruh ke Bekasi, ini pasti buta tuh. Jadinya sang supir ini itu salah belok ya ke jalanan di mana di situ ada anggota kelompok nasionalis Serbia atau istilahnya musuhnya si jenderal lah. Dimana musuhnya itu lagi duduk-duduk santuy nih padahal nih di sebuah kafe sambil makan sandwich. Suasananya pasti kayak la ye aduh indah sekali hari ini. Tahu-tahu dia ngelihat nih lah, itu bukannya Jenderal Franz. Merasa ini adalah kesempatan emas, kayak lagi duduk-duduk cantik emang saya datang sendiri gimana sih? Dia langsung berlari dan mengarahkan tembakan ke perut Sophie, istrinya si Franz tadi. Habis itu langsung juga menembak lehernya Franz Ferdinand. Ya udah keduanya pun langsung tewas di tempat. Nah, atas insiden itu, Austria ini menuntut permintaan maaf tanpa syarat dari Serbia. Namun, Serbia ini sebenarnya menyatakan turut berduka dan menganggap pembunuhan itu memang sangat mengerikan. Tapi Serbia menolak untuk minta maaf dan mengatakan kalau kasus terbunuhnya Franz Ferdinand ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan mereka karena yang melakukan adalah oknum atau kelompok radikal yang bergerak sendiri gitu tanpa diketahui oleh negara. Jadi mereka menolak dia tuh untuk meminta maaf. Nggak terima digituin. Austria ini kemudian mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Nah saat itu Rusia yang sedang menjadi sekutu terbesar dari Serbia menyatakan perang juga nih terhadap Austria. Jadi kayak belain si Serbia gitu kan temennya. Habis itu Jerman yang saat itu menjadi sekutunya Austria menyatakan perang terhadap Rusia. Belain lagi nih temennya. Disusul Prancis sama Inggris yang mengumumkan sebagai sekutu Rusia, gengs, dan menyatakan perang terhadap Jerman. Lah buset ribet amat ini ya, kayak toyor-toyoran begitu. Ngapain temen gua lu? Iya, teman dulu duluan. Jangan sengak lu sama temen gua ya lu. Hadapin gua dulu. Kan ribet banget tuh kayak sinetron. Padahal ini tombaknya nih akarnya cuma dari supir yang salah belok. Jadinya perang dunia satu pun dimulai. Gengs, pasti kalian pernah dengar dong berita tentang Presiden Irak, Saddam Hussein yang dieksekusi gantung. Itu mah udah jadi berita dunia ya, udah jadi sejarah juga mungkin. Dimana itu terjadi? Pada hari Sabtu 30 Desember 2006, sekitar pukul 6 pagi waktu sana lah. Nah, sejak perang Irak dimulai sampai Saddam Hussein digantung, mungkin Pak Presiden Saddam Hussein ini itu tidak menyadari kalau sebenarnya ada sebuah peristiwa butterfly effect yang menyebabkan kematiannya, geng. Dimana semua itu tuh berawal dari seorang bocil yang terombang-ambing di lautan waktu lagi ngungsi ke Amerika Serikat. Jadi ceritanya pada tanggal 25 November 1999, seorang bocah bernama Elian Gonzalez ditemukan terapung di lepas pantai Amerika karena kapal yang dinaikinya untuk mengungsi dari Kuba ke Amerika itu tenggelam di perjalanan. Jadi dia terombang-ambing ini di lautan, terus terdampar di pantai dan ditemukan oleh sejumlah nelayan dalam kondisi yang memprihatinkan katanya. Ya gimana enggak kan selama berminggu-minggu, bocah ini di lautan cuma ngapung pakai ban doang, kagak makan apa-apa, cuma minum air hujan, air laut yang asin tuh. Nah karena bocah itu sendiri ternyata merupakan keturunan Amerika Kuba, hal itu menjadikan dirinya rebutan sengketa hak asuh antara dua negara ini. Pemerintah Amerika tuh bersikukuh supaya Elian ini tinggal di Amerika aja dan diasuh sama saudaranya memang tinggal di daerah Miami. Sementara pemerintahan Kuba itu juga bersikukuh mempertahankan Elian yang saat itu masih terdaftar sebagai warga negaranya. Ya sebenarnya ini kayak isu politik antara dua negara nih tentang memperlakukan rakyatnya gitulah untuk mengambil hati simpati orang-orang. Makanya dua negara ini tuh berlomba-lomba kayak mau merangkul Elian demi memberikan citra negara yang baik dan merawat rakyatnya. Pokoknya hal itu akhirnya sampai menjadi sorotan internasional. Dan pada saat yang bersamaan memang itu ceritanya lagi ada pemilihan presiden Amerika, gengs, lagi pemilu, dan kasus bocil ini itu dijadikan bahan debat antara dua kandidat presiden pada saat itu, yaitu George W. Bush dan Al Gore. Seandainya waktu itu si bocah Elian gak naik ke kapal ya dan gak terombang-ambing gitu nyasar, terus gak ada perebutan hak asuhnya dia juga, kemungkinan besar Al Gore itu bisa loh menjadi presiden Amerika yang saat itu selisihnya cuma sekitar 537 suara aja, gengs, jadi tipis banget. Singkatnya, Bush ini akhirnya memang menang karena dia menggait komunitas
komunitas Kuba Amerika di Florida yang memang lagi panas-panasnya tuh memantau kasus dari si bocil ini. Jadi istilahnya Bush ini berhasil menggait simpati lah. Dan saat terpilih, George Bush ini semacam orang yang paling berpengaruh dalam mendukung peperangan dengan Irak sampai mengeksekusi Saddam Hussein kan. Sampai akhirnya perang berlangsung selama 8 tahun dan menelan lebih dari 50.000 korban jiwa yang diawali dari kasus bocil ini. Mungkin kata itu bocil ya, kayak elah salah mulu hidup gua. Geng sekalian tahu tembok Berlin kan? Nah, cerita tembok ini itu kalau di film-filmin semacam kayak tembok di Maze Runner atau film Divergent kali ya. Yang ternyata di luar sana ada kehidupan. Waktu itu tanggal 13 Agustus 1961, pemerintah Jerman Timur yang saat itu diduduki Uni Soviet membangun tuh yang namanya tembok Berlin. Di mana tembok itu tuh membagi Berlin menjadi 2 bagian yang bertujuan untuk memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur menyatakan bahwa tembok itu dibangun untuk melindungi para warganya nih dari hal-hal yang dapat memicu gerakan-gerakan besar sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan komunis di Jerman Timur. Tapi kenyataan sebenarnya, ternyata tembok ini tuh digunakan untuk mencegah larinya para penduduk di Jerman Timur ke wilayah barat, biar kagak pada nyebrang gitu. Ya ala-ala warga Korea Utara yang pada lari ke Korea Selatan pengen ikut K-pop. Awalnya, para tentara itu meletakkan kawat-kawat berduri sepanjang 160 km di perbatasan antara dua daerah itu. Tapi karena tetap banyak yang bisa kabur kalau cuma ada kawat duri doang, akhirnya itu semua diganti dengan dinding beton setinggi 6 meter sepanjang 155 km. Lengkap dengan menara jaga, senapan mesin, dan lampu sorot buat mantau nih kalau ada yang masih berani kabur pindah ke daerah lain. Akibat dari berdirinya tembok ini, hubungan antara dua warga ini dari masing-masingnya antara timur dan barat itu terputus. Padahal sebelumnya kan masih bisa ya main-main rumpi-rumpian gitu. Tapi kali ini nggak boleh ada yang lewat lagi. Atau sekedar mampir doang kagak boleh. Karena kalau ada sampai yang berani nekat nih, bakalan ditembak-tembakin itu orang. Jadi sadis banget kayak Squid Game. Sampai beneran nih, ada total sekitar 200 orang yang ditembak-tembakin gara-gara nekat berusaha menembus dinding pembatas itu. Nah pokoknya setelah menjulang gagah itu dindingnya selama 28 tahun, yang kita kurang paham juga ya, pakai semennya apa itu. Tapi tembok Berlin ini akhirnya rontok, roboh juga. Karena suatu peristiwa butterfly effect, gengs. Yang lagi-lagi, peristiwanya sepele padahal. Dimana seorang juru bicara dari Partai Komunis bernama Gunther Schabowski semacam kena panik attack kali ya, karena dia ini diserang sama pertanyaan-pertanyaan saat sebuah acara pers berlangsung. Jadi hari itu di tanggal 9 November 1989, Gunther ini diserahi kayak kertas pidato gitu contekan, yang gak dia baca dulu. Karena mungkin isinya panjang dan bosenin ya, namanya kayak teks pidato. Macam kita disuruh kayak baca buat ujian kan males ya. Dan kebetulan juga, kertas teks yang dipegangnya itu tulisannya kagak jelas. Mungkin kayak tulisan dokter yang out-outan cuma bisa dibaca sama apotek. Ya udah akhirnya pada hari H, dia mencoba aja tuh baca apa yang bisa dia baca. Ayo udah di teks pidato. Orang udah mulai nih acaranya, kan kagak ada persiapannya tuh orang. Ya ternyata di situ salah satunya disebutkan, siapapun yang memiliki paspor itu dapat melewati tembok Berlin kapanpun juga. Jadi ini kayak peraturan baru gitu. Yang sebenarnya masih jadi kayak peraturan wacana atau angin-angin surga doang dulu gitu. Nah saat itu ada reporter nih yang bertanya kapan peraturan baru itu akan mulai diberlakukan. Nah si Gunther bingung nih, karena jawabannya ternyata kagak ada nih di kertas. Dia bingung, kapan ya bener? Kapan? Tapi karena nggak mau malu nih, karena nggak tahu jawabannya, akhirnya dia juga kayak keceplosan ngomong kayak, sekarang. Ya karena pernyataannya itu, langsung deh ribuan orang rame-rame datang ke perbatasan tuh, secara dadakan sambil bawa paspor, sampai ngerubuhin tembok Berlin. Ibarat kata nih orang antri sembako, desek-desekan, terus mecahin pintu toko begitu. Ya tentara penjaga yang saat itu jumlahnya juga kali banyak, sama pengunjungnya pada datang, cuman bisa pasrah doang. Dan karena tadi kan udah mau dibilangin syaratnya asal punya paspor itu bisa lewat, jadi nggak boleh ditembak. Ya hasil tembok Berlin yang sudah bertahan 28 tahun akhirnya runtuh, geng, hanya karena orang ini keserimpet ngomong sekarang. Padahal waktu itu dia harusnya bisa ngeles ya. Pas ditanya, Pak, kapan peraturannya bakal diberlakukan? Tinggal jawab aja. Tungguin aja ya. Makanya subscribe dan nyalain notifnya biar nggak ketinggalan update-update info selanjutnya. Guys, dan ini ada cerita dahulu kala tuh ada seorang pelaut sekaligus pedagang dari Inggris bernama David Blair yang ditunjuk sebagai kapten di Titanic pada tahun 1912. Di mana Blair ini juga ikut serta dalam beberapa partisipasi uji coba sebelum kapalnya ini berlayar ke lautan bebas. Tapi beberapa hari sebelum pelayaran, si Blair ini tahu-tahu digantikan sama orang lain bernama Henry Wilde. Nah, sebelumnya Blair ini tuh secara tidak sengaja mengambil kunci loker yang di dalam loker itu ternyata tersimpan teropong, geng, yang diduga bisa aja nih teropongnya itu menyelamatkan Titanic
nih dari tragedi yang mematikan. Karena kan dengan teropong nih mungkin nih kaptennya jadi bisa melihat jarak ada nih gunung es tuh di situ. Yang mana gunung es itu kan menjadi penyebab utama dari tenggelamnya Titanic. Tapi tadi tuh karena kuncinya lokernya ke bawah sama si Blair, otomatis itu loker kagak bisa dibuka. Dan kaptennya bertugas pada saat itu jadi nggak punya teropong buat ngukur dan melihat jarak gunung esnya. Sampai akhirnya ya udah nabrak. Ya cuman memang sampai sekarang sih masih menjadi perdebatan dari fungsi teropong tersebut. Lah apa iya gitu kalau punya teropong terus bisa melihat jarak dari gunung es, kecelakaan itu bisa dihindari. Ya Allah walam ya namanya udah kejadian. Cuman at least kan mungkin ada sebuah kemungkinan yang bisa terjadi kalau dari awal si kapten ini punya teropong. Nah menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Ini sih ibaratnya kayak kita nih mau pulang ke rumah udah cepirit gitu dari jalan nahan-nahan. Udah macet-macetan gitu kan. Sampai rumah nih ternyata rumahnya dikunci. Kuncinya juga dibawa kabur sama orang rumah pergi. Ya udah alamat biasa di celana. Nah geng, salah satu orang yang hidupnya itu tuh dipenuhi dengan peristiwa butterfly effect adalah Adolf Hitler. Jauh sebelum dunia ini mengenalnya sebagai seorang diktator ya, Hitler. Dia sebenarnya hanyalah remaja biasa yang tergila-gila pada seni. Dari masih muda nih, dia sudah menunjukkan bakat alaminya di bidang seni menggambar. Jadi walaupun dari luarnya jogor gitu kan serem, tapi hatinya lembut kayak anak senja. Nah, Hitler ini sewaktu muda seringkali tuh menghabiskan waktunya keliling kota dengan mengunjungi museum-museum dan melihat pertunjukan opera. Dia juga terkadang terlihat duduk sendirian sambil melamun di tepi sungai dan membayangkan nanti nih dirinya akan menjadi seniman besar. Jadi ada galau-galaunya juga ini orang. Hingga pada Oktober 1907, saat usianya 18 tahun, Hitler ini memutuskan untuk mendaftar di sebuah akademi seni rupa yang cukup bergengsi lah waktu itu di kota Vienna. Berbekal uang dari ibunya nih, dia tinggal dan belajar giat di sana untuk mengikuti ujian masuk. Hitler yang udah pede banget nih, gua pasti bakal diterima udah. Tahu-tahu dia terkejut karena ternyata dia nggak terima, nggak lulus. Makanya lu jangan suka pada kepedean ya. Karena menurut para juri, mereka ini menganggap kalau Hitler itu kurang berbakat menjadi seorang seniman. Tapi dia nggak patah semangat. Setahun kemudian, dia nyoba lagi deh tuh. Tapi lagi nggak diterima. Ya ala audisi Indonesian Idol gitu, coba terus, coba lagi award. Tapi gagal maning. Nah karena nggak bisa masuk ke sekolah seni nih jatuhnya. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi tentara aja lah. Dan mendaftar sebagai tentara serdadu di Jerman. Yang ternyata di situ namanya menjadi besar. Ya tapi serem. Maksudnya coba nih kita bayangin. Kalau Hitler diterima di sekolah seni dan nggak daftar masuk tentara, ya mungkin dia nanti bajunya pastel-pastel gitu gemes ya, kayak opa-opa Korea, tapi serem juga begini nggak bisa bayangin ya. Hitler tapi kayak sarangi gitu kan, kayak nggak cocok tapi ya. Tapi bukan itu aja geng, Hitler lagi-lagi memberikan sebuah peristiwa butterfly effect yang besar banget nih setelah nyawanya diampuni sama tentara Inggris bernama Henry Tende. Waktu itu kejadiannya pada peperangan yang terjadi di Prancis di tahun 1918. Tentara Inggris yang bernama Henry itu mempunyai kesempatan besar banget untuk menembak Hitler, kayak pistolnya udah di sini nih soalnya nih. Tapi tahu-tahu dia kayak nggak tega dan timbul rasa kasihan di dalam hatinya, kayak aduh gua nggak berani nih bunuh orang, dosa kesian dia punya keluarga, ala-ala film-film Korea begitu geng. Yang kalau kita nonton nih padahal udah mau ditembak tuh penjahatnya kayak udah tembak ayolah lama banget nih pasti gitu kan gregetan. Dan memang ternyata para pasukan Henry itu dikenal memiliki belas kasihan tinggi yang jadinya beberapa kali ya dia ngampunin musuh-musuhnya itu pada. Makanya pada saat itu akhirnya Henry yang udah di sini senjatanya di Hitler diturunin dan membiarkan Hitler untuk pergi. Dan sebelum pergi memang si Hitler itu sempat menundukkan kepalanya gini kayak mengucapkan terima kasih. Habisnya kan udah dibiarin tetap hidup. 20 tahun kemudian, setelah semua peristiwa itu, ternyata Hitler menjadi pemimpin Nazi dan ikut andil dalam meletusnya Perang Dunia Kedua. Nah, kalau aja waktu itu si Henry nih nggak kayak drama Korea yang lemah gitu, nggak tegaan nembak musuh, mungkin Perang Dunia Kedua yang telah menyebabkan jutaan orang tewas tuh nggak bakal kejadian juga. So itu gengs tadi beberapa peristiwa butterfly effect yang kelihatannya karena masa sepele ya, masa kecil, tapi ternyata dampaknya tuh bisa gede banget sampai merubah sejarah dunia. Seru ya. Nah kira-kira kalian pernah nggak punya peristiwa butterfly effect yang jadinya kayak bener-bener mengubah hidup kalian karena kayak salah ngambil keputusan mungkin? Boleh sharing-sharing cerita di kolom komen ya. Yang intinya berarti kita nih jangan meremehkan hal sekecil apapun, karena semua itu bisa berdampak pada sesuatu yang kita nggak bakalan tahu akan ada kejadian apa selanjutnya. Ya thank you semua yang udah nonton, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau udah terima kasih banyak, jangan lupa buat klik like-nya juga. Follow Instagram gue @hirotadefan. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Assalamualaikum.